Halo sahabat PSA kita, berjumpa lagi dan kali ini kita akan belajar dengan topik 10 trik psikologi untuk meningkatkan IQ kamu. Yuk, let's check it out. Nomor 1, inovasi kognitif. Kecerdasan kognitif dapat menjadi subjek menantang untuk didefinisikan atau dikategorikan. Kamu mengandalkan berbagai kemampuan kognitif untuk memecahkan masalah, memahami bahasa, dan beradaptasi dengan perubahan. Tetapi kita hanya tahu sedikit tentang apa yang membuat satu orang lebih cerdas daripada orang yang lain. Mungkin tidak ada teori kecerdasan yang mencakup semua hal, namun psikolog seperti Robert Sternberg telah menciptakan model yang berguna yang membantu orang seperti kita memahami dari mana kecerdasan berasal dan bagaimana kecerdasan itu bertumbuh seiring dengan waktu. Sternberg membagi kecerdasan menjadi 3 kategori: kecerdasan analitis, kecerdasan praktis, dan kategori yang akan kita fokuskan sekarang adalah kecerdasan kreatif. Kecerdasan kreatif menggambarkan kemampuanmu untuk menemukan solusi baru untuk masalah yang sudah dikenal. Misalnya, ketika kamu tidak memiliki sikat gigi, bagaimana caranya kamu menyikat gigi? Memecahkan masalah semacam ini membutuhkan pemikiran yang kreatif, pemikiran yang out of the box, dan kemampuan untuk menerobos hal-hal yang umum atau biasa dilakukan. Tapi inilah masalahnya, sangat sedikit orang yang meluangkan waktunya melatih kecerdasan kreatif mereka secara teratur. Dengan kata lain, kebanyakan orang melakukan hal-hal dengan cara yang selalu mereka ketahui, sehingga mereka jarang menantang diri mereka sendiri untuk berpikir secara berbeda. Untuk mempertajam kecerdasan kreatifmu, kita akan melihat teknik nyata yang disebut dengan tugas penggunaan alternatif yang dikembangkan pada tahun 1960-an untuk eksperimen psikologi secara nyata. Pilih masalah sederhana seperti memakai sepatu atau menuangkan susu ke dalam semangkuk sereal. Selanjutnya, bayangkan sebanyak mungkin solusi yang tidak biasa atau alternatif lain untuk masalah tersebut yang bisa kamu lakukan. Solusi yang kamu kemukakan mungkin akan menggemarkan sekitarmu, bahkan solusi ini tidak perlu masuk akal. Namun, setiap masalah seharusnya bisa mendorongmu untuk berpikir di luar kota. Dengan begitu, kecerdasan kreatif yang kamu tampilkan sepenuhnya dapat tumbuh dan terus berkembang. Nomor 2, kecerdasan tasit. Kecerdasan tasit adalah keterampilan intelektual lain yang kuat, yang menggambarkan kemampuanmu untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman ke dalam situasi baru. Oke, katakanlah kamu baru saja mendapatkan pekerjaan baru, melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu belum pernah mengerjakan pekerjaan khusus ini sebelumnya, tetapi tidak berarti kamu kurang pengalaman. Seseorang dengan kecerdasan tasit tahu bahwa pelajaran berharga dapat dipelajari dari tempat yang tidak terduga. Sayangnya, kecerdasan tasit ini tidak muncul secara alami bagi kebanyakan orang. Faktanya, sebagian besar populasi berjuang untuk menghubungkan pengalaman masa lalu dengan tantangan baru, terutama di tempat kerja. Namun masalahnya adalah ini tidak ada hubungannya dengan IQ mereka. Masalahnya pada cara mereka berpikir. Saat kamu menghadapi masalah seperti kebanyakan orang, kamu mungkin terganggu oleh kualitas eksternal. Misalnya, bayangkan kamu menjual mobil untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Kamu merasa tidak berpengalaman dan bingung karena kamu belum pernah menjual mobil. Tapi sebenarnya, kamu memiliki lebih banyak pengalaman daripada yang kamu sadari. Mungkin kamu pernah membeli mobil dan mengekspos dirimu pada taktik penjualan sukses yang pernah dilakukan salesman mobil lainnya. Maksudnya adalah kamu tidak pernah 100% keluar dari elemen dirimu. Saat menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku pernah melakukan hal serupa sebelumnya? Jika demikian, bagaimana aku dapat menerapkan pelajaran dari masa lalu ke tantangan masa depan? Jika kamu berpikir keras dan merenungkan pencapaian kamu, kemungkinan besar kamu lebih banyak tahu daripada yang kamu pikirkan. Nomor 3, rangsangan baru. Meningkatkan IQ-mu lebih dari sekedar ritual akademis dan latihan harian. Faktanya, salah satu cara termudah untuk meningkatkan IQ kamu tidak lebih dari perubahan dalam gaya hidupmu. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka tenggelam dalam rutinitas yang membosankan dan berulang-ulang. Setiap hari, kamu mematikan otakmu dan melakukan aktivitas yang tidak merangsang pikiranmu. Meskipun tidak ada yang bisa lepas dari bagian yang monoton, penting sekali melibatkan otakmu dengan proyek, hobi, dan petualangan baru. Jika tidak, otakmu seperti halnya otot akan semakin lemah dan lesu seiring berjalannya waktu. Nomor 4, hubungan yang alami. Psikolog Howard Gardner menjelaskan kategori kecerdasan unik lainnya yang ia sebut dengan kecerdasan naturalis. Orang dengan tingkat kecerdasan naturalis yang tinggi memiliki hubungan yang kuat dengan alam. Mereka senang belajar, menjelajah, dan menghabiskan waktu di alam, dan sangat peduli pada makhluk hidup lainnya. Namun, kecerdasan naturalis seperti kategori kecerdasan lainnya adalah keterampilan kognitif yang dapat kamu tingkatkan dari waktu ke waktu. Pikirkan hubungan kamu dengan alam seperti ikatan dengan teman dekatmu. Kamu memperkuat ikatan itu dengan menikmati kebersamaan satu sama lainnya, menemukan kesamaan dan mengungkapkan kerentanan yang lebih dalam. Menciptakan hubungan yang sama dengan alam mungkin terasa aneh atau tidak nyaman, tetapi kunjungan rutin ke alam seperti berjalan-jalan, mendaki, dan aktivitas luar ruangan lainnya dapat menumbuhkan ikatan emosional yang lebih dalam dan meningkatkan pemahamanmu tentang alam.
Kecerdasan naturalis mungkin membuat kamu ramah lingkungan, tetapi juga mempengaruhi beberapa keterampilan kognitif lainnya seperti memori, kreativitas, dan pemecahan masalah. Berjalan melalui hutan atau mendaki gunung mungkin tidak tampak seperti aktivitas intelektual, tetapi kenyataannya adalah hubunganmu dengan alam seringkali mencerminkan kecerdasan umum dirimu. Temukan lebih banyak tentang dunia dan kamu mungkin akan menemukan lebih banyak tentang dirimu sendiri. Nomor 5. Hiburan visual. Banyak orang cerdas merupakan seorang pemikir visual yang kuat. Mereka dapat dengan mudah membayangkan objek kompleks dalam pemikiran mereka dan memanipulasi objek tersebut untuk memecahkan masalah yang rumit. Misalnya, arsitek mengandalkan kecerdasan visual untuk merancang struktur besar seperti gedung dan jembatan yang mampu menopang beban berat selama ratusan tahun. Pemecahan masalah visual ada keterampilan penting dan merupakan tanda kecerdasan yang menonjol. Tetapi hanya sedikit orang yang menghabiskan waktu untuk berlatih berpikir secara visual. Untungnya, ada lusinan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan penalaran visuospasial kamu. Cobalah ambil origami, seni melipat kertas. Origami menimbulkan tantangan dasar yang sangat kompleks. Bagaimana kamu mengubah selembar kertas sederhana menjadi sebuah bentuk yang rumit seperti naga atau bangau? Origami terus menantang kamu untuk memecahkan masalah visuospasial, meningkatkan kreativitas kamu sambil menantang pikiranmu untuk berpikir dalam bentuk geometris seperti garis, sudut, dan bentuk. Di seluruh dunia, siswa, pengajar, dan kaum profesional menggunakan origami untuk meningkatkan kemampuan berpikir visual dan pemecahan masalah mereka. Faktanya, dalam sebuah penelitian pada tahun 2000 ditemukan hubungan yang kuat antara permainan otak visuospasial seperti origami dengan skor yang lebih tinggi pada tes standar. Jadi, cobalah ambil selembar kertas dan lipat. Dengan sedikit latihan, kamu dapat menajamkan pemikiran visual, meningkatkan IQ, dan merangsang kreativitasmu saat melakukannya. Nomor 6. Kecerdasan fisik. Fungsi motorik seperti gerakan, keseimbangan, dan koordinasi sering diabaikan dalam percakapan seputar kecerdasan. Tetapi masing-masing memainkan peran kognitif yang menuntut membuka kemampuan canggih seperti koordinasi sosial dan ekspresi emosional. Misalnya, banyak praktik meditasi menggunakan kombinasi latihan fisik dan mental untuk merangsang pikiranmu dan menginspirasi pemikiran yang kompleks. Kamu tidak perlu lari maraton atau angkat beban 300 pounds untuk menjadi seorang intelektual yang percaya diri. Tetapi, jika kamu ingin mencapai pertumbuhan intelektual, kamu harus berhubungan dengan tubuhmu dan mengembangkan rutinitas yang melibatkan fisik. Misalnya berolahraga seminggu sekali dapat mengajarimu berbagai keterampilan, mulai dari kerja tim dan koordinasi, hingga kesabaran dan pengendalian diri. Kamu tidak harus menjadi orang yang paling fit di planet ini, namun dengan melatih tubuhmu seringkali juga melatih pikiranmu. Nomor 7. Persepsi emosional. Banyak orang terpandai merupakan individu yang tajam dan perseptif dengan mata yang tajam terhadap nuansa sosial. Mereka menangkap isyarat fisik dan emosional yang diabaikan oleh seluruh dunia, memberi mereka keunggulan dalam sebagian besar situasi sosial. Tetapi, bagaimana kamu bisa melatih otakmu untuk memahami sinyal-sinyal halus ini? Sebelum kamu bisa memahami pikiran atau emosi seseorang, kamu perlu mengamati informasi sensorik seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Setiap informasi sensorik membantu kamu menarik kesimpulan tentang suasana hati seseorang, sikap, atau karakternya yang semuanya mempengaruhi cara mereka bertindak dan berbicara. Mengamati orang adalah cara yang fantastis untuk mempertajam keterampilan pengamatanmu. Duduk di ruang publik memaparkanmu pada beragam isyarat fisik, keadaan emosional, dan hubungan sosial yang memberi kamu pengalaman dunia nyata dan pengetahuan yang lebih lengkap tentang cara orang berinteraksi. Seiring dengan berjalannya waktu, kamu mengembangkan mata yang tajam tidak hanya untuk isyarat fisik, tetapi juga banyak makna di baliknya. Kamu akan terkejut betapa banyak yang dapat kamu pelajari hanya dengan melihat dunia berlalu begitu saja. Nomor 8. Diskusi yang menantang. Hidup penuh dengan misteri yang rumit, banyak di antaranya yang tidak pernah dipecahkan oleh manusia. Namun mencoba untuk memahami misteri tersebut dapat menjadi salah satu latihan yang paling ampuh untuk otak kamu. Jika kamu ingin meningkatkan kecerdasanmu, duduklah bersama seorang teman dan diskusikan salah satu dari banyak misteri alam semesta. Selama diskusi, tantanglah ide-idemu, jelajahi ketidakpastianmu, ajukan pertanyaan yang tidak dapat dipecahkan dan berikan jawaban yang mustahil. Kamu tidak perlu mengambil kesimpulan dari diskusi ini dengan jawaban yang konkret atau spesifik. Bahkan mungkin kamu lebih bingung di akhir daripada di awal. Tidak mengapa ini dilakukan, karena merenungkan misteri hidup bahkan jika kamu salah memahaminya, kecerdasanmu tumbuh dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Nomor 9. Keunggulan linguistik. Apakah kamu ingin menjadi pembicara yang lebih pandai dan fasih? Bagaimana dengan menjadi seorang penulis yang detail dan fasih? Kecerdasan linguistik adalah keterampilan intelektual langka yang memungkinkan kamu mengekspresikan diri dengan cara yang unik dan kuat.
Misalnya, pidato yang berapi-api dapat menginspirasi sekelompok besar orang. Cerita fiksi emosional dapat memicu imajinasi pembaca di seluruh dunia. Cara termudah untuk mencapai keunggulan linguistik adalah dengan menggunakan bahasa sesering mungkin. Baca setiap hari, menulis cerita atau puisi, bicaralah dengan sebanyak mungkin orang. Pelajari bahasa baru jika memungkinkan. Semakin sering kamu melatih keterampilan ini, mereka akan semakin kuat. Pada akhirnya, bila kamu bekerja cukup keras, pidato-pidato berapi-api dan fiksi-fiksi yang kuat akan datang dengan sendirinya. Nomor 10. Perkembangan ilmiah. Masyarakat kita secara intelektual tidak sabar. Saat kita ingin menjawab pertanyaan, kita jarang berhenti untuk memikirkan kemungkinannya. Sebagai gantinya, kita mulai mengetik pertanyaan itu ke smartphone atau mesin pencarian dan kita menemukan jawaban yang benar hanya dalam hitungan detik. Tetapi, informasi yang cepat menumbuhkan pikiran ilmiah kamu. Jika kamu ingin meningkatkan IQ-mu, berikut ini adalah latihan yang dapat kamu gunakan hampir setiap hari. Setiap kali kamu mengajukan pertanyaan atau masalah, jangan mencari jawabannya. Sebaliknya, buatlah hipotesis yang terpelajar. Tuliskan tebakan terbaik kamu di selembar kertas dan baru setelah itu kamu dapat membuka ponsel dan menjelajahi internet. Ini mungkin terasa seperti latihan yang tidak ada gunanya, tetapi ini mengajarkan kamu serangkaian keterampilan penting. Membuat hipotesis mendorong kamu untuk menarik kesimpulan yang bermakna dari informasi yang terbatas. Dengan begitu, kamu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, menarik kesimpulan yang canggih, dan mengidentifikasi pola yang bermakna di dunia sekitarmu. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa!